I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anatomi reproduksi wanita. Apa sih yang dinamakan dengan sistem reproduksi dan organ-organ apa saja yang termasuk di dalamnya? Sistem reproduksi adalah sistem yang digunakan untuk memproduksi dan menghasilkan keturunan. Sedangkan organ-organ yang termasuk di dalam sistem reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada genitalia eksternal, yaitu organ-organ reproduksi yang terdapat di bagian luar. Dan yang kedua ada genitalia internal, yaitu organ-organ reproduksi wanita yang berada di bagian dalam. Baiklah, kita akan membahas tentang genitalia eksternal atau organ reproduksi wanita eksternal bagian luar. Pada organ reproduksi wanita bagian luar terdapat beberapa organ. Yang pertama ada mons pubis, tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Yang kedua ada labia mayora. Yang selanjutnya ada labia minora, ada klitoris, dan juga ada orificium uretra externum. Selanjutnya ada hymen atau biasa kita sebut selaput darah. Selanjutnya ada lubang vagina, ada perineum yaitu garis antara vagina dengan anus. Yang terakhir itu anus. Di genitalia eksternal terdapat kelenjar-kelenjar. Yang pertama itu ada kelenjar scan. Kelenjar scan terletak di kedua sisi lubang uretra. Yang kedua itu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin itu terletak di kedua sisi lubang vagina. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal atau organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama itu kita mulai dari ovarium, yaitu tempat tersimpannya sel telur. Selanjutnya ada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Selanjutnya ada uterus atau rahim, tempat tersimpannya sel telur ketika sudah dibuahi. Selanjutnya ada serviks dan vagina. Tuba falopi juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Yang bagian tengahnya itu bernama ampula tuba, yaitu tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya itu ada isthmus, yaitu bagian ujung yang berhubungan langsung dengan uterus. Uterus memiliki bagian dan lapisan-lapisannya. Bagian-bagian uterus terdiri daripada fundus uteri. Yang kedua itu ada korpus atau badan uterus. Nah, sedangkan lapisan uterus itu ada 3. Yang pertama ada myometrium, yaitu lapisan terluar. Lapisan kedua dinamakan dengan perimetrium, sedangkan lapisan ketiga dinamakan dengan endometrium. Nah, lapisan inilah yang meluruh ketika terjadinya menstruasi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tulang panggul atau pelvis. Pelvis atau tulang panggul dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pelvis mayor, yang kedua pelvis minor. Pelvis mayor adalah tulang panggul yang bagian atas yang berfungsi untuk menjaga organ pencernaan. Sedangkan pelvis minor adalah tulang panggul bagian bawah yang berfungsi untuk menyangga organ reproduksi. Tulang panggul atau pelvis tersusun daripada 4 tulang. Yang pertama ada os coxa. Os coxa ada 2, os coxa kiri dan kanan. Yang ketiga itu ada os sacrum, dan yang keempat itu ada os coccygeus. Os coxa tersusun daripada 3 tulang. Yang pertama ada os ilium atau tulang usus. Yang kedua ada os isium atau tulang duduk, dan yang ketiga ada os pubis atau tulang kemaluan. Di antara os pubis dengan
dengan os isium ini terdapat cekungan yang dinamakan dengan acetabulum. Inilah yang menjadi patokan daripada ketiga tulang tersebut. Acetabulum ke atas disebut dengan os ilium, acetabulum ke bawah disebut dengan os isium, acetabulum ke samping disebut dengan os pubis. Pada os ilium, pada tulang usus terdapat penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Pada os ilium terdapat penonjolan tulang yang disebut dengan spina. Spina pada os ilium ada 4. Yang pertama ada spina iliaca anterior superior. Anterior itu artinya depan, superior itu artinya atas. Selanjutnya, tonjolan di bawahnya dinamakan dengan spina iliaca anterior posterior, anterior inferior. Inferior artinya bawah. Selanjutnya ada spina iliaca posterior superior. Ingat, posterior itu artinya belakang, superior itu artinya atas. Selanjutnya ada spina iliaca posterior inferior. Posterior artinya belakang, inferior artinya bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang os isium atau tulang duduk. Pada os isium terdapat sebuah tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica. Pada os isium juga terdapat cekungan. Cekungan yang berada di atas spina ischiadica dinamakan dengan incisura ischiadica mayor. Sedangkan cekungan yang berada di bawah spina ischiadica dinamakan incisura ischiadica minor. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang os pubis atau tulang kemaluan. Pada os pubis terdiri daripada beberapa tulang. Yang pertama ada ramus superior osis pubis, yaitu tulang yang menghubungkan antara os pubis dengan os isium. Ada juga yang berada di bawah yang dinamakan dengan ramus inferior osis pubis dextra dan sinistra. Di antara kedua ramus superior osis pubis ini terdapat sebuah ruang yang dinamakan dengan arcus pubis. Yang kedua ada namanya corpus atau badan daripada os pubis. Yang ketiga itu ada symphysis pubis, yaitu sendi yang menghubungkan antara os pubis dextra dan sinistra, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Pada os pubis juga terdapat tuber pubicum. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang os sacrum atau tulang kelangkang. Os sacrum terdiri daripada 5 ruas tulang. Os sacrum menghubungkan antara os coxa kiri dan kanan. Pada os sacrum terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Anterior itu artinya depan. Sedangkan kalau kita melihat dari bagian belakang dinamakan dengan foramina sacralia posterior. Pada os sacrum terdapat penebalan tulang yang disebut dengan crista sacralis. Selanjutnya yang terakhir, penyusun tulang panggul atau pelvis yang terakhir itu ada os coccygeus atau tulang tungging. Secara fungsional, pelvis atau tulang panggul dibagi menjadi 2. Yang pertama pelvis mayor dan pelvis minor. Yang memisahkan antara pelvis mayor dan pelvis minor terdapat sebuah garis yang dinamakan dengan linea terminalis atau linea innominata. Pelvis minor dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pintu atas panggul. Pintu atas panggul dimulai dari promontorium ke sayap sakrum kiri dan kanan, ke artikulasio sacroiliaca, setelah itu ke linea innominata atau linea terminalis, dan ke bagian atas symphysis pubis. Setelah itu kembali lagi ke promontorium. Bagian pelvis minor yang ketiga ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul dimulai dari arcus pubis. Arcus pubis terbentuk dari kedua ramus inferior osis pubis, lalu ke tuber ischiadicum, lalu ke os coccygeus, membentuk 2 segitiga. Jadi
Bagian pelvis minor yang terakhir ada ruang panggul. Ruang panggul terdiri daripada inlet atau pintu atas panggul dan outlet atau pintu bawah panggul. Pintu atas panggul memiliki beberapa ukuran. Yang pertama ada conjugata vera. Conjugata vera didapatkan dari penghitungan conjugata diagonalis dikurangi dengan 1,5. Conjugata diagonalis normalnya itu 12,5. Untuk mendapatkan conjugata vera yaitu dengan menguranginya dengan 1,5, yaitu 12,5 dikurangi 1,5 hasilnya itu 11 cm. Jadi conjugata vera itu normalnya itu 10,5 sampai 11 cm. Conjugata diagonalis itu dimulai dari promontorium ke pinggir bawah sifisis pubis. Selanjutnya ada conjugata oblik. Conjugata oblik dimulai dari tuber pubicum ke articulatio sacroiliaca. Panjang normalnya itu adalah 13 cm. Yang terakhir ada conjugata obstetrica. Conjugata obstetrica dimulai dari promontorium ke bagian tengah sifisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar dilihat dari 4 sisi. Yang pertama ada distansia spinarum. Distansia spinarum adalah pengukuran yang dilakukan antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri. Normalnya itu 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada distansia cristarum. Penghitungan distansia cristarum yaitu antara kedua krista iliaca kanan dan kiri. Normalnya, distansia spinarum memiliki ukuran 26 sampai 29 cm. Yang ketiga ada conjugata externa. Conjugata externa mulai dihitung dari pinggir atas sifisis pubis ke tulang lumbal yang kelima. Ukuran normalnya itu adalah 18 sampai 20 cm. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir ada lingkar panggul. Lingkar panggul mulai dihitung dari pinggir atas sifisis pubis, lalu ke spina iliaca anterior superior, lalu ke trochanter mayor, lalu kembali lagi ke bagian atas sifisis pubis. Nilai normalnya itu adalah 80 sampai 90 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe atau bentuk-bentuk tulang panggul. Yang pertama ada ginekoid. Ginekoid ini berbentuk agak bulat yang dimiliki oleh 41% wanita. Dengan ciri-cirinya itu tulang sakrumnya itu melengkung dengan baik, spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, sedangkan arkus pubisnya itu membulat. Selanjutnya ada tipe android. Tipe android ini memiliki bentuk seperti jantung dan dimiliki oleh 33% pria. Ciri-cirinya itu kurvatura sakrumnya itu hampir lurus, anglus subpubicusnya itu agak sempit. Nah, tipe yang ketiga itu ada anthropoid. Tipe anthropoid ini berbentuk agak oval atau memanjang ke atas. Nah, dominan dimiliki oleh laki-laki. Dimiliki juga oleh wanita yang memiliki perawakan tinggi dan tungkai panjang. Pintu atas panggulnya itu sempit, oval, dan agak memanjang. Selanjutnya itu ada tipe platypeloid. Tipe ini berbentuk elips atau agak pipih. Tipe ini jarang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki karena tipe ini biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki gangguan perkembangan, rakitis, dan herediter. Pintu atas panggul tipe platypeloid ini berbentuk elips, sumbu panjangnya itu transversal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian lunak
pada pelvis atau pada tulang panggul. Yang pertama itu ada otot atau biasa kita sebut dengan muskulus. Pada tulang panggul terdapat beberapa otot. Yang pertama itu ada musculus bulbus spongiosus. Yang kedua ada musculus transversus. Yang ketiga ada musculus transversus perinei superficialis profundus. Yang ketiga ada musculus levator ani. Yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Demikianlah penjelasan tentang anatomi reproduksi wanita. Kenapa kita sangat perlu untuk mempelajari anatomi reproduksi wanita? Karena di dalam dunia kebidanan, mengetahui dan memahami reproduksi wanita sangatlah penting karena berhubungan langsung dengan proses kehamilan sampai melahirkan. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat untuk kita semua dan kita lebih mudah untuk memahami anatomi tulang panggul atau reproduksi wanita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, scope cash like whoa. I ain't fucking with these hoes.